ke segmen pembahasan, ada beberapa poin materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama, materi yang pertama yaitu pengertian komunikasi terapeutik. Apa itu komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik berasal dari dua kata yaitu komunikasi dan terapeutik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terapeutik berkaitan dengan terapi, sehingga komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan berkaitan dengan terapi. Dikutip dari Medical Dictionary, komunikasi terapeutik adalah interaksi antara perawat dan pasien yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kenyamanan, rasa keamanan, terus kesehatan, serta kesejahteraan pasien. Yang kedua yaitu isi komunikasi terapeutik. Apa saja sih isi komunikasi terapeutik? Isi komunikasi terapeutik di dalamnya terdapat diagnosa penyakit pasien, risiko-risiko yang akan terjadi, komplikasi-komplikasi yang akan terjadi, konsekuensi yang mungkin dapat terjadi jika tidak melakukan tindakan, dan dampak yang bisa timbul dari suatu tindakan, keberhasilan serta ketidakberhasilan dari suatu tindakan. Juga yaitu fungsi komunikasi terapeutik. Fungsi komunikasi terapeutik diterapkan agar mampu menurunkan tingkat kecemasan pasien untuk meningkatkan rasa saling percaya antara perawat dan pasien serta meningkatkan tingkat kepuasan pasien menurut POHAN tahun 2007. Yang keempat yaitu tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yaitu memahami dan membantu mengurangi beban pikiran dan perasaan pasien, mengambil tindakan yang menguntungkan kesehatan pasien sesuai harapan, dan membantu atau menerapkan lifestyle yang lebih baik untuk pasien. Jenis komunikasi terapeutik. Jenis-jenis komunikasi terapeutik dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Artinya mendengarkan semua masalah, pikiran, perasaan, serta persepsi pasien itu sendiri. Artinya kita sebagai tenaga medis harus menatap mata pasien pada saat pasien menjelaskan tentang masalahnya, serta menghargai pasien. Yang kedua yaitu menunjukkan penerimaan. Menerima bukan berarti mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan ketidaksetujuan dan keraguan. Yang ketiga yaitu menanyakan pertanyaan. Pertanyaan di sini berkaitan dengan masalah-masalah yang dialami pasien. Yang keempat yaitu mengklarifikasi, yaitu memperjelas ide-ide dan pikiran pasien dalam memecahkan suatu masalah. Masalah di sini yaitu riwayat penyakit yang dialami pasien. Yang kelima yaitu mengulang ucapan klien, artinya memberikan umpan balik bahwa tenaga medis sudah mengerti. Yang keenam yaitu memfokuskan. Fokus di sini artinya fokus terhadap pembicaraan pasien serta tidak boleh memutuskan pembicaraan pada saat pasien menjelaskan masalah yang sedang dibahas. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi terapeutik dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama postur dan gaya berjalan. Postur dan gaya berjalan juga sangat mempengaruhi suatu komunikasi terapeutik atau suatu komunikasi, karena postur dan gaya berjalan mencerminkan emosi seseorang, konsep diri, serta kondisi fisik. Maka dari itu kita harus jaga postur dan gaya berjalan kita. Yang kedua yaitu pandangan mata. Pandangan mata di sini sangat berpengaruh juga, karena pandangan mata itu tujuannya untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pasien terhadap tenaga medis. Yang ketiga itu isyarat tangan. Isyarat tangan di sini juga sangat penting karena isyarat tangan di sini digunakan untuk memperbaiki kata-kata yang diucapkan. Yang keempat yaitu jarak berkomunikasi. Jarak berkomunikasi di sini juga sangat penting, karena pada saat kita berkomunikasi dengan pasien itu harus menjaga jarak, dan jaraknya ditetapkan sesuai kondisi dan ruangan atau situasi yang ada. Oke, itu karakteristik komunikasi terapeutik. Menurut Arwani tahun 2003, komunikasi terapeutik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama keikhlasan. Keikhlasan di sini perawat harus mampu bertindak secara ikhlas agar mampu
komunikasi dengan pasien secara tepat. Yang kedua, empati. Empati di sini pasien harus memahami dan merasakan bagaimana perasaan yang dialami pasien. Terus yang ketiga yaitu kehangatan, hubungan yang saling membantu untuk memberikan ruang kepada pasien untuk bercerita secara bebas. Pembahasan selanjutnya yaitu tahap-tahap komunikasi terapeutik. Tahap-tahap komunikasi terapeutik menurut Nirwani tahun 1998 karya Stuart dan Sanden memaparkan bahwa ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap prainteraksi, tahap di mana perawat mampu menilai dirinya dan mengembangkan dirinya untuk menunjukkan kemampuan pada saat menjalankan komunikasi terapeutik. Yang kedua yaitu tahap orientasi atau tahap perkenalan, tahap di mana perawat dan pasien baru pertama kali berkenalan dan perawat di sini membangun hubungan saling percaya dengan pasien. Yang ketiga yaitu tahap kerja, tahap dari proses komunikasi terapeutik yang paling inti atau tahap di mana perawat memberikan dukungan dan bantuan kepada pasien. Yang keempat yaitu tahap terminasi atau tahap akhir dari proses komunikasi terapeutik, tahap di mana perawat dan pasien meninjau kembali proses yang telah dilalui dan dicapai. Selanjutnya yaitu kebutuhan komunikasi terapeutik. Kebutuhan komunikasi terapeutik sangat dibutuhkan karena perawat mendapatkan informasi tentang suatu kondisi yang dialami pasien secara keseluruhan untuk menindaklanjuti atau memberikan tindakan yang dilakukan untuk pasien terhadap informasi yang disampaikan, setelah itu menyimpulkan semua tindakan yang telah dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.